kata benda objek atau isim maf'ul itu berbeda dengan maf'ul itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Kami doakan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada video singkat ini kita akan melanjutkan bahasan yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang konsep fa'il atau subjek dalam bahasa Arab, di video kali ini kita akan melanjutkan bahasan yang lalu, yaitu konsep objek dalam bahasa Arab. Apa itu objek dalam bahasa Arab? Yaitu maf'ul. Ingat-ingat, kalau fa'il itu subjek, kalau maf'ul itu objek. Sekali lagi, dalam video ini kita tidak membahas tentang isim maf'ul, tapi maf'ulnya. Karena secara konsep, isim maf'ul itu berbeda dengan maf'ul. Kata benda subjek atau kata benda objek atau isim maf'ul itu berbeda dengan maf'ul itu sendiri atau dengan objek itu sendiri. Pada video kali ini lebih tepatnya kita akan membahas tentang konsep maf'ul atau konsep objek dalam bahasa Arab. Ingat-ingat, konsep objek dalam bahasa Arab atau yang biasa jatuh setelah fa'il. Kita ambil contoh sederhana dalam bahasa Indonesia, misalnya Ali makan nasi. Ali itu subjek, makan itu predikat, kalau nasi adalah objek. Nah, kata nasi ini adalah objek yang jatuh setelah predikat ya kalau dalam bahasa Indonesia, atau mudahnya jatuh pada kata ketiga dalam susunan. Pada susunan bahasa Arab pun sebenarnya sedikit sama karena konsep objek itu sendiri jatuh pada kata ketiga dalam susunan. Kita ambil contoh misalnya kanasa misalnya ya. Kanasa artinya menyapu. Misalnya Fatimah menyapu halaman. Berarti kanasat Fatimatu as-sahata. Kanasat Fatimatu as-sahata. Atau kita ambil contoh lagi misalnya tobakho. Tobakho artinya masak ya. Misalnya ibu memasak nasi. Berarti tobakhots al-ummu, tobakhotil ummu atau tobakhots al-ummu ar-ruzza. Tobakhotil ummu ar-ruzza, ibu itu memasak nasi. Atau contoh sekali lagi misalnya aqama yukimu artinya mendirikan. Misalnya Muhammad mendirikan kemah, berarti aqama Muhammadun al-khaymata. Aqama Muhammadun al-khaymata. Sekali lagi, kalau kita perhatikan, kalau teman-teman sudah nonton video kami yang lalu, bahwa konsep fa'il atau konsep subjek dalam bahasa Arab itu kan harokat belakangnya itu dhammah. Nah, berbalik dengan konsep objek dalam bahasa Arab itu harokat belakangnya fathah. Jadi bisa kita ambil kesimpulan sederhana ya, kalau fa'il itu dhammah, kalau objek, kalau maf'ul itu fathah. Kalau kita perhatikan contoh yang tadi, misalnya kanasat Fatimatu as-sahata. Perhatikan kata as-sahata. Kata sahata tamar butoh di akhir kata itu hurufnya berharokat fathah. Begitu pula contoh yang kedua, tabakhatil ummu atau tabakhats al-ummu ar-ruzza. Ruz atau nasi juga zanya berharokat fathah. Atau yang tadi yang terakhir, aqama Muhammadun al-khaymata. Khaymata di situ juga berharokat fathah. Karena secara mendasar bahwa setiap objek pasti berharokat fathah, atau dalam kaidahnya disebut dengan mansub. Kalau dhamma itu marfu, kalau fathah itu mansub. Pada pembahasannya lebih lanjut kita akan menemukan ya bahwa mansub atau marfu itu ternyata tidak hanya dhammah, marfu tidak hanya dhammah, mansub tidak hanya fathah. Tapi untuk mempermudah pemahaman kita di video ini dan video yang lalu, bahwa mansub itu fathah dan berlaku bagi objek yang tadi ya, dan marfu itu dhammah berlaku bagi fa'il. Sampai sini bisa dipahami teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan bosan-bosan untuk belajar bahasa Arab. Syukran ala husni timamikum. Tumtu fi ri'ayatillah. Ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.